Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Baterainya bismati. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد الحمد لله. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Kita masih dalam tafsir surat An-Nazi'at. Dan sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-34, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Dan apabila malapetaka besar, yaitu hari kiamat telah datang. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Yang dimaksud dengan malapetaka di sini adalah tiupan sangkakala yang kedua. Dengan dalil yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Dengan dalil bahwa pada hari itu orang-orang akan mengingat dan akan menyadari semua apa yang mereka perbuat. Jadi tiupan sangkakala yang pertama adalah tiupan kehancuran, semua langit dan bumi beserta isinya hancur. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua adalah tiupan kebangkitan. Itulah yang dimaksud dengan ayat ini, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Artinya kiamat itu adalah malapetaka besar. Kubra di dalam bahasa Arab itu sama dengan akbar. Artinya berarti malapetaka. Bedanya kalau akbar itu khusus untuk mudzakkar, rajulun akbar min akhihi, ini orang lebih besar dari saudaranya. Kalau wanita dinamakan kubra, atau muannas dalam bahasa Arab dinamakan kubra, imra'atun kubra. Itu perbedaannya di dalam bahasa Arab. Malapetaka hari kiamat dinamakan malapetaka besar karena semua apa yang ada di langit dan di bumi, bahkan langit dan bumi ini sendiri hancur. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'ah. Pada saat tiupan sangkakala yang kedua, orang pun akan mengingat dan baru akan menyadari semua apa yang diperbuat di dunia, entah itu kebaikan maupun keburukan. Jadi orang ini di dunia kalau nggak sadar, nanti suatu saat dia akan sadar itu. Seperti di dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa, Allah Azza wa Jalla katakan, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih.
Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwasanya ahlul kitab, al-Yahudi wan Nasara, mereka baru akan beriman kepada Nabi Isa bin Maryam pada saat Nabi Isa turun sebelum ajal beliau, yakni ketika mau hari kiamat. Di saat itu iman pun sudah tidak bermanfaat. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Ini diantara fenomena yang bakal terjadi hari kiamat. Jadi kalau apa itu hari kiamat? Hari kiamat tadi yang pertama malapetaka besar. Lalu apa yang terjadi setelah tiupan sangkakala yang kedua? Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Semua orang akan menyadari apa yang dia perbuat selama ini di dunia, kebaikan maupun keburukan. Yang ketiga, wa burrizatil jahimu liman yara. Yang ketiga, pada saat hari kiamat neraka jahanam atau neraka jahim ditampakkan di depan pandangan-pandangan mata manusia. Wa burrizatil jahimu liman yara. La ilaha illallah. Makanya semua orang pada saat itu baru percaya. Kalau di dunia ini kan banyak orang menganggapnya hanya cerita fiktif, hanya cerita mengada-ada. Bahkan ada orang mengatakan sosokan kayak panitia kiamat, kayak pernah mengalami aja, kayak pernah ke sana. Kita memang belum pernah ke sana, tapi pasti ke sana. Nanti baru kemudian wa burrizatil jahimu liman yara. Pada saat hari kiamat, barakallahu fikum, orang menyadari semua apa yang dia perbuat. Kemudian neraka jahanam ditampakkan di hadapan manusia. Ditarik itu neraka jahanam, diperlihatkan wa burrizatil jahimu liman yara. Lalu kemudian kata Allah, fa amma man tagha. Dan adapun orang yang kafir, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Orang kafir yang lebih mementingkan dunia dan tidak pernah memikirkan akhirat. Makanya enggak heran kalau orang kafir kemudian mau berbuat apapun merasa tidak berdosa, karena bagi mereka memang surganya dunia. Orang yang beriman mati-matian di dalam khutbah Jumat, subhanallah. Setiap orang yang khutbah Jumat mati-matian berusaha menasihati kaum muslimin supaya jauh dari perbuatan dosa, karena itu mengundang azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara orang kafir mati-matian tiap hari menantang azab Allah subhanahu wa ta'ala. Tarik-tarikan itu, gontok-gontokan, yang terkadang akhirnya kaum muslimin pun juga banyak yang terbawa. Wa atharal hayatad dunya, dan akhirnya lebih mementingkan nafsunya, lebih mementingkan syahwatnya daripada agamanya. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguhnya neraka jahanamlah tempat kembalinya. Allah Azza wa Jalla memberikan dunia ini kepada orang yang dicintainya maupun kepada orang yang dibencinya. Jadi kalau ada orang tanya, kenapa di dalam Al-Quran itu yang diancam orang sholat bukan orang yang gak sholat? Fawailun lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Allah tidak mengatakan fawailul liman lam yusalli. Celakalah orang yang tidak salat, enggak begitu ayatnya. Justru yang diancam orang yang salat. Fawailul lil musallin, celakalah kamu hai orang-orang yang salat. Kan ada orang yang mengejek. Itu buktinya diancam orang yang salat dalam Al-Quran, bukan orang yang enggak salat. Jawabannya sederhana. Orang yang diancam itu adalah orang yang sholat,
Artinya kalau salat itu jangan main-main. Salat itu yang benar, salat. Orang yang nggak pernah salat kenapa nggak diancam? Karena sudah dijamin. Apalagi yang mau diancam? Wassalam. Sudah dijamin dengan neraka jahanam, nggak perlu diancam-ancam segala. Qalu lam nakum minal musallin. Ketika ditanya oleh ahlul jannah, ahlul nar, kenapa kalian masuk neraka? Mereka menjawab, kami tidak pernah salat. Jadi jawabannya sederhana. Iyakan aja. Memang benar orang yang nggak salat nggak diancam. Yang diancam itu orang yang salat. Diancam itu karena supaya kalau mau salat jangan main-main. Yang benar kalau salat. Jangan tetapkan waktu salat sendiri. Salat asar 5:30 menjelang maghrib. Salat zuhur jam 2:30, goreng dulu, masak dulu, itu dulu, macam-macam dulu. Subuh salatnya dijamaah dengan salat duha. Karena merasa dia perempuan gak wajib salat berjamaah, maka seenaknya ngatur waktu. Gak boleh. Itu yang akan membuat sesak dada kita. Itu yang akan membuat hidup kita semakin susah dari masalah ke masalah. Karena kita mempermainkan agama, mempermainkan salat. Sedangkan Allah mengancam fawailul lil musallin. Kamu mau salat yang benar. Kalau kamu salatmu kamu jadikan mainan, kamu akan celaka nantinya. Termasuk mempermainkan waktunya. Ya, mempermainkan waktu salat. Azan subuh, tidur, bangunnya nanti menjelang salat duha. Apalagi mohon maaf kadang ibu-ibu karena merasa tidak wajib salat berjamaah, sehingga seenaknya ngatur waktu salat. Salat zuhur ntar 2:30, hitung-hitung sekali wudhu untuk zuhur dan asar. Selesai salat baru duduk sebentar sudah azan asar, lumayan masih ada azan, masih ada wudhu zuhur. Enak banget ngatur waktu salat. Malaikat Jibril itu turun menemui Rasulullah SAW dalam rangka mempraktekkan salat sekaligus waktu salat. Malaikat Jibril turun di saat matahari mulai tergelincir, salat zuhur. Turun lagi di saat waktu asar, salat asar. Turun lagi di saat salat maghrib, salat isya, salat subuh. Kemudian malaikat Jibril berpesan, inilah waktu-waktu salat. Dan Allah mengatakan, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwa salat itu waktu-waktunya sudah saya tentukan untuk kaum mukminin. Selesai urusan. Sudah ditentukan waktunya. Maka kita tidak boleh menetapkan waktu salat sendirian, mengatur seenaknya, sampai anaknya bingung. Anaknya begitu dengar azan zuhur sudah pakai mukena. Kenapa ini Umi kok nggak sholat? Mi, emang sholat zuhur jam berapa sih Mi? Atau Ma? Ya itu kalau sudah azan lah, Mama sholat zuhur kadang jam 2, jam 3. Padahal anaknya mau makmum sama ibunya. Ini kan contoh yang buruk dalam rumah tangga. Ingat, Allah Azza wa Jalla mengatakan fawailul lil musallin, celaka orang yang salat. Artinya apa? Kamu salat awas loh. Kamu main-main dengan waktu salatmu. Bagi laki-laki kamu main-main dengan waktu salat berjamaah. Kamu salat boleh, tapi ingat, tetap aja kamu celaka. Tetap aja kamu dalam bahaya. Fawailul lil musallin. Orang mau baik mau buruk akhlaknya, cerminnya pertama kali lihat salatnya. Maka barakallahu fikum, Rasulullah ketika ditanya ayyul a'mali ahabbu ilallah, qala as-salatu ala waqtiha. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Kata Rasulullah, salat di atas waktu. Kata Imam An-Nawawi, salat di atas, artinya di atas pas masuk waktu salat. Di awal waktu masuk waktu salat zuhur, jangan menunda. Jangan menunda. Allah Azza wa Jalla mengatakan fastabiqul khairat. Berlombalah kalian dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum.
Berlombalah kalian pada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasabiquna sabiqun, dan orang yang selalu mendahului orang lain dalam kebaikan, dia juga akan mendahului orang lain nanti di dalam surga. Maka ingat, kenapa yang diancam orang yang salat? Supaya kalau kita ini salat jangan main-main. Begitu dengar azan sudah persiapan. Termasuk salah satu dari 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla kelak di hari kiamat. Pada saat orang di padang mahsyar, matahari didekatkan 1 jengkal dari kepala, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi. Salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terikat dengan salat, terikat dengan masjid. Azan dia merasa terpanggil. Sama juga ibu-ibu juga begitu. Panggilan azan kan hayya 'alas shalah. Ayo tegakkan salat. Bukan ta'alu ila shalah, ayo kemari salat. Enggak ada. Hayya 'alas shalah, ayo tegakkan salat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi gimana kira-kira Allah Azza wa Jalla memanggil kita hayya 'alas shalah? Jawabannya antar tempenya tanggung, belum matang. Hayya 'alal falah, sambal belum jadi. Ya pantas kita kena ayat itu, ancaman ayat itu. Allah Azza wa Jalla mengatakan fawailun lil musallin. Salatnya iya rajin, tapi hidupnya setiap hari stres. Kenapa salat dipermainkan? Coba bedakan antara orang salat di awal waktu dengan salat di akhir waktu. Begitu azan asar langsung wudu, selesai azan qomat salat asar. Lebih khusyuk, lebih fokus. Dia akan curhat kepada Allah semua masalah derita yang dialami dalam hidupnya. Tapi kalau salat asar jam 5 mau setengah 6, yang penting selesai, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, udah selesai. Begitu duduk sebentar azan maghrib, alhamdulillah lumayan masih ada wudu asar. Sholat untuk mainan. Habis itu nanti curhat kepada orang berjilid-jilid. Padahal sebenarnya curhat kepada Allah Azza wa Jalla itulah yang lebih tepat. Di mana curhat kepada Allah? Di dalam sholat. Merasa kurang puas curhat kepada Allah dengan sholat 5 waktu, bangun sepertiga malam terakhir, sholat malam. Fawailul lil musallin. Jangan macam-macam dengan salat. Jangan macam-macam dengan salat. Fawailul lil musallin. Karena orang yang salat itu pun ternyata masih saja terancam. Kenapa sih yang diancam ke orang yang salat? Enggak usah bicara, orang yang enggak salat enggak diancam karena sudah dijamin neraka jahanam, selesai. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Kemudian perbandingan yang berikutnya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang yang takut akan dihadapkan kepada Allah dan mencegah dirinya dari kemungkaran dari hawa nafsu. Ya. Artinya di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwa hanya satu yang bisa menjadikan orang itu, menghantarkan orang itu bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa mengendalikan syaitan. Apa itu? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering dibaca, Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu biha bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, limpahkanlah di dalam hatiku ini rasa takut kepada Engkau supaya saya bisa terhalang dari perbuatan dosa. Yang bisa menghalangi kita dari hawa nafsu, dari perbuatan dosa, hanyalah rasa takut kepada Allah. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu biha bainana wa baina ma'siyatik.
wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan limpahkanlah kepadaku ya Allah kemampuan, kekuatan untuk aku selalu berbuat taat, tunduk, ibadah kepada Engkau yang bisa mengantarkanku ke surgamu. Wa minal yaqini ma tuhawwilu bihi alaina masaibad dunya, dan limpahkanlah keyakinan di dalam hatiku ya Allah akan surga, agar semua tantangan hidup di dunia ini bisa terasa ringan di mata saya. Itu doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa minal yaqini, saya ulangi ini, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya, dan tanamkan, limpahkan rasa keyakinan 100% kepada surgamu ya Allah di dalam hatiku ini. Keyakinan akan kehidupan setelah kematian, supaya apapun tantangan hidup di dunia ini akan terasa ringan. Kenapa? Karena saya selalu membandingkannya dengan surgamu. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ini doa luar biasa. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya Allah, jadikanlah aku selalu menikmati pendengaranku, menikmati penglihatanku, menikmati kekuatan fisikku selama aku hidup. Mohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya selalu normal matanya, telinganya, kuatnya fisiknya. Jangan sampai kemudian tiba-tiba kok jatuh sakit-sakitan. Mohon kepada Allah. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya Allah, jadikanlah aku ini selalu menikmati pendengaran saya, menikmati penglihatan saya, menikmati tenaga saya, fisik saya selama aku hidup. Matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamna. Nikmatnya baca doa itu kalau sepertiga malam terakhir di dalam salat malam. Ya, waj'al tha'rana 'ala man zalamana. Ya Allah, berikanlah balasan yang setimpal kepada siapapun yang berbuat zalim kepada kami. Engkaulah yang membalas mereka ya Allah. Saya akan sabar tapi berikan balasan kepada mereka. Wansurna 'ala man 'adana, dan berikanlah pertolongan kepadaku ya Allah atas orang-orang yang memusuhi, yang membenci saya. Wala taj'al musibatana fi dinina, jangan sampai engkau jadikan musibahku pada agamaku. Musibah mungkin kena harta kita, kena fisik kita, tapi jangan sampai menyimpa agama kita, karena kalau agama kita yang kena musibah, hancur kita. Wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina, dan jangan sampai engkau jadikan dunia ini ya Allah sebagai target utama dalam hidup saya dan tujuan utama dalam ilmu saya. Wala tusallit alaina man la yakhafuka fina wala yarhamuna, dan jangan sampai engkau berikan kekuasaan kepada kami ya Allah, siapapun yang tidak bisa merahmati dan menyayangi kami. Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat agung. Saya ulangi sekali lagi biar langsung copy paste, insyaallah pada hafal. Insyaallah hafal itu langsung. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu biha bainana wa bain ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya.
Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Tadi ini kurang, yang ini waj'alhu waritha minna tadi kurang. Ini tambahan berarti. Bukan, baru saya ingat tadi kurang. Waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wala taj'alid dunya wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yakhafuka fina wala yarhamuna. Naam. Karena hanya dengan rasa takut kepada Allah orang bisa jauh dari dosa dan maksiat. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat kembalinya. Hanya dua di akhirat, kalau enggak surga neraka jahanam. Ada yang ketiga yang disebut dengan Al-A'raf, tapi itu kan hanya sementara. Tempat pengasingan Ashabul A'raf, orang-orang yang seimbang antara timbangan amalan kebaikan dan timbangan amalan keburukannya. Nah, di masjid mukanya muka malaikat, rajin sholat, masya Allah, sholat khusyuk, di rumah ngeslot kerja barangkali. Seimbang antara amal kebaikan dengan amal keburukan. Kalau lebih berat amal keburukannya kan sudah jelas neraka jahanam. Kalau lebih berat amalan kebaikannya kan sudah jelas surga. Fa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Tapi ini orang-orang yang istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum, yang kebaikan keburukannya sama. Mau dikemanakan mereka ini? Nanti mereka masih di tempat yang namanya Al-A'raf, tapi itu bukan tempat yang abadi. Itu bukan tempat yang abadi. Tempat yang abadi adalah surga dan neraka jahanam. Mereka ditempatkan di Al-A'raf, orang-orang yang sama timbangan amalan kebaikan, amalan keburukannya ini, sehingga mereka, Al-A'raf ini artinya tempat ketinggian antara surga dan neraka. فَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Sesekali Allah memalingkan wajah mereka ke neraka, mereka pun berteriak, ya Allah, jangan engkau masukkan kami dengan orang-orang yang zalim. Lah kalian sendiri di dunia berbuat seperti itu. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar. Sesekali mereka menoleh ke kanan melihat penghuni surga, mohon kepada Allah supaya dimasukkan di surga. Belum saatnya, belum habis semua hisabnya orang-orang yang beriman yang lebih berat timbangan amalannya. Dipalingkan lagi wajah mereka ke neraka jahanam. Mereka bagaimana enggak mandi keringat coba itu. Ini nasib kita ini di mana nanti ya? Kanan ya terlihat itu surga, nikmat, tapi kan enggak bisa lompat. Sementara kiri ngelihatnya neraka jahanam. Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Ya Allah, jangan sampai aku dikumpulkan bersama orang-orang yang zalim. Itulah Ashabul A'raf. Tempat yang ketiga, tetapi sekali lagi itu bukan tempat yang abadi. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang hari kiamat, kapan akan terjadinya. Yang bertanya ini adalah orang-orang kafir Makkah. Mereka bertanya kepada Rasulullah, kapan itu hari kiamat? Anda selalu mengatakan hari kiamat, kapan itu hari kiamat? Lalu apa jawabannya? Fima anta min dzikraha. Mereka menanyakan sesuatu yang engkau tidak ilmui. Kan ada 5.
ada 5 yang Allah Azza wa Jalla tidak pernah beritahukan kepada siapapun, termasuk kepada malaikat. Termasuk kepada malaikat. Wa indahu mafatihul ghaib, hal-hal yang gaib mutlak. Ya, kapan orang meninggal, kapan kiamat, Allah rahasiakan. Itu Allah rahasiakan. Nggak ada yang bisa menebak. Termasuk malaikat. Malaikat Israfil, peniup trompet. Sekarang ujung trompetnya dari zaman Rasulullah, beliau mengatakan ujung trompet sudah di mulutnya. Tetapi dia sendiri nggak tahu kapan ada perintah ditiupkan. Malaikat maut, dia sendiri pencabut nyawa, tapi dia sendiri tidak tahu kapan orang itu meninggal. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuhu illahu. Kemudian wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Yang kedua yang tidak pernah Allah beritahukan kepada manusia adalah apa yang bakal kamu lakukan esok hari. Manusia hanya berencana, tapi masalah jadi apa hendaknya, wallahu a'lam. Makanya Allah mengatakan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan pernah sekali-kali mengatakan besok saya akan begini, malam saya akan begini, tanpa ada kalimat insyaallah. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Besok kita mau rencana umrah, nggak taunya malam sudah bukan lagi ketemu Baitullah, tapi ketemu yang punya rumah, ketemu Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan Anda tidak tahu di mana bakal meninggal dan kapan bakal meninggal. Di mana akan meninggal. Wa ya'lamu ma fil arham, dan hanya Allah yang tahu apa yang ada di dalam rahim. Orang kadang mengatakan buktinya dokter bisa USG, bisa tahu laki dan perempuan. Lah apa urusannya di dalam rahim hanya laki dan perempuan? Urusannya di dalam rahim bukan hanya urusan laki dan perempuan jenis kelamin. Urusan di dalam rahim itu urusannya umurnya berapa, hanya Allah yang tahu. Urusan nasibnya hanya Allah yang tahu. Coba kalau seandainya dokter bisa tahu, dok, ini anak saya lahirnya bakalnya cacat seumur hidup atau sehat? Kayaknya sih cacat, Pak. Ini kira-kira umur panjang enggak? Paling lahir langsung mati. Daripada ngerepotin mending mati aja langsung. Nggak ada. Jadi orang yang mengatakan buktinya dokter bisa USG laki-laki. Urusannya bukan hanya jenis kelamin dalam kandungan itu. Urusannya dalam kandungan itu urusan nasib, urusan rezeki, urusan umur panjang atau enggak. Itu masalahnya. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan itu semua hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya. Itu pun kalau dokter mengatakan buktinya bisa di USG jenis kelamin, itu umur berapa? Umur setelah 120 hari sudah ada pembentukan. Tapi coba kalau umur 1 bulan, setengah bulan, umur hamil pertama, ada yang tahu dokter? Enggak ada. Wa ya'lamu ma fil arham. Masya Allah. Wa yunazzilul ghais. Allah juga hanya rahasia Allah yang mengetahui mana yang kapan Allah menurunkan hujan. Hanya Allah yang tahu. 5 gaib ini, 5 hal ini yang tidak pernah Allah beritahukan kepada manusia. Tentang kunci-kunci gaib, kapan hari kiamat, kemudian di mana orang meninggal, kapan orang meninggal, kapan turun hujan, di mana akan turun hujan, yang ada di dalam rahim. Kemudian yang kelima apa tadi? Kelima apa tadi? Hah? Sudah? Hah? Di mana engkau akan meninggal?
di mana engkau akan meninggal. 5 hal yang tidak ada satupun termasuk malaikat nggak pernah tahu hari kiamat. Kata Qatadah, Al-Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, 5 ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Anda hidup di Pekalongan belum tentu meninggal di Pekalongan. Ya, hidup di Pekalongan, punya istri di Pekalongan, punya rumah di Pekalongan, buka cabang di Jakarta, buka cabang di Surabaya, pas peresmian di Bogor, sampai di sana baru meninggal. Orang mengatakan ngerti meninggal di sana nggak ke sana, nggak usah menyesal begitu. Itu memang sudah Allah atur. Ya, antiknya lagi Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah idza arada qabda 'abdin bi ardin ja'ala lahu ilaiha hajah. Allah kalau bermaksud mencabut nyawa seorang hamba di suatu tempat, itu Allah akan gerakkan dia ke sana, ada kebutuhan di sana dia. Tidak pernah ke sana, kok tiba-tiba butuh ke sana, sekali sampai sana mati. Kenapa? Rasulullah mengatakan begitu. Kalau Allah hendak bermaksud mencabut nyawa seorang di suatu tempat, Allah Azza wa Jalla jadikan dia butuh ke tempat itu. Ada kebutuhan ke sana. Sana berangkat, sampai sana meninggal. Subhanallah. Nengok mertuanya nengok orang tuanya, nengok keluarganya di takziah di Jakarta, qadarullah ketemunya di alam kubur. Subhanallah. 5 yang hanya kita tidak pernah tahu. Hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui 5 itu. Wa yunazzilul ghaith. Allah yang tahu kapan turun hujan. Kita hanya melihat mendung, kayaknya mau hujan. Nggak taunya sudah siap-siap jemuran, sudah dimasukin, penjual es sudah panik, nggak taunya panas lagi. Kenapa? Hanya Allah yang tahu turunnya hujan kapan. Kita hanya melihat tanda-tanda, ada mendung, ada awan. Tapi apakah positif bakal hujan? Nggak ada. Yang ada di dalam kandungan ilmu ghaib, semuanya tentang kiamat dan lain sebagainya, hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Fima anta min dzikraha. Orang musyrikin Makkah memaksa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk memastikan kapan itu kiamat. Maka Rasulullah Azza wa Jalla mengatakan, ila rabbika muntahaha. Hanya kepada Allah rahasia hari kiamat. Allah rahasiakan itu hari kiamat. Subhanallah. Dan sampai sekarang yang namanya 5 rahasia Allah ini belum ada satupun teknologi yang bisa mendeteksi. Kenapa? Jangankan teknologi manusia, malaikat Jibril aja nggak tahu. Malaikat pencabut nyawa, dia nggak tahu orang itu mau meninggal di mana. Malaikat peniup sangkakala, dia nggak tahu kapan kiamat. Yang jelas dia menunggu perintah Allah Azza wa Jalla, kapan ada perintah tiup-tiup. Nggak ada satupun malaikat yang Allah beritahu. Sehingga tidak akan pernah bisa memprediksi. Ya subhanallah. Mau dia dukun memprediksi hujan, tetap aja banyak salahnya. Kalaupun benar kebetulan. Memprediksi orang ini bakal mati di sini, kebetulan kalaupun benar. Tapi apa selamanya? Nggak bakal. Nggak bakal. Memprediksi kapan kiamat, memprediksi janin yang ada dalam kandungan, nggak bisa. Karena memang itu hanyalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama anta munziru man yakhshaha. Sesungguhnya engkau hanyalah memberikan peringatan kepada orang-orang yang takut akan hari kiamat. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ka'annahum yawma yarawnaha. Seakan-akan manusia pada saat melihat hari kiamat, mereka tidak tinggal di dalam kuburan mereka kecuali asyiyatan, satu hari, au duhaha, atau setengah hari. La haula wa la quwwata illa billah.
orang yang tinggal di dalam kubur pada saat bangkit hari kiamat, itu mereka tidak merasakan kalau mereka sudah lama berbaring di dalam kubur. Padahal mereka sudah 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun berbaring di dalam kubur. Tapi tatkala hari kiamat sangkakala ditiupkan, mereka bangkit dari dalam kuburan ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka ditanya, berapa lama kalian tinggal di dalam kubur? Mereka menjawab, sepertinya kami tinggal di sini 1 hari atau setengah hari. Itulah alam kubur. Ka'annahum yawma yarawnaha wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. 1 hari di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan dengan dunia, itu bandingannya 1000 tahun. 1 hari akhirat bandingannya dengan dunia 1000 tahun. Ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Semua ayat-ayat ini barakallahu fikum menunjukkan bahwa yang namanya kiamat berasal dari kalimat qama yaqumu qiyaman. Kalau kita biasa menyebutkan hari kiamat, kalau orang Arab nggak bisa seperti itu. Kalau orang Arab mesti mengatakan yaumul qiyamah. Walaupun tak marbutoh ada titiknya di atas, tapi kan orang Arab nggak bakal yaumul kiamat, nggak bakal bisa, nggak bakal, dan memang salah. Mereka mesti mengatakan yaumul qiyamah. Jadi apa makna yaumul qiyamah? Berasal dari kalimat qama yaqumu wa qiyaman, artinya bangkit. Jadi memang bahasa mereka, bahasa Al-Quran lebih tepat. Tapi kan kita agak susah kalau ceramah pada hari kiamat, susah juga. Akhirnya paling praktis kita bilang hari kiamat, pakai kaf. Memang kita orang Indonesia merusak bahasa. Hari yaumul qiyamah, hari orang bangkit. Qama yaqumu, qama berdiri, bangkit. Yaumul qiyamah. Dan itu coba lihat, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Begitu dibangkitkan semua dari dalam kubur, mereka ditanya, berapa lama kalian di dalam kubur? Ada yang menjawab 1 hari, ada yang menjawab setengah hari. Ini persis dengan kisahnya Nabiullah Uzair alaihi salatu wassalam, yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi sebagai anak Tuhan. Uzair, dia melewati perkampungan Bani Israel yang sudah hancur, rapuh, rumah-rumahnya sudah hancur di Filistin. Kemudian dia mengatakan, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Dia mengatakan, bagaimana cara Allah menghidupkan yang sudah hancur ini? Jangan diterjemah mana mungkin Allah mampu menghidupkan, gak mungkin. Karena ini Nabi, itu artinya dia tidak percaya. Dia percaya cuman pingin lihat. Sama dengan Nabi Ibrahim. Arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan yang sudah mati. Qala awalam tu'min. Kamu belum percaya dengan kemampuanku, wahai Ibrahim? Ibrahim menjawab, bala, saya percaya, tapi saya ingin lihat. Saya percaya Anda maha mampu ya Allah, tapi saya ingin lihat. Sama juga dengan Uzair. Dia tidak mengatakan anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, bagaimana mungkin Allah mampu, enggak. Dia mengatakan bagaimana cara Allah menghidupkan yang sudah hancur ini. Pertanyaan begitu. Tapi apa akhirnya akibatnya?
Fa'amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atsa. Allah matikan Uzair 100 tahun di tempat itu juga, di Ailah. 100 tahun di tempat itu juga Uzair mati. 100 tahun. Summa ba'atsa. 100 tahun kemudian Allah hidupkan lagi Uzair. Setelah Uzair bangun hidup kembali, Allah tanya, "Kam labis?" Berapa lama engkau tinggal di sini wahai Uzair? Berapa lama kamu baring di sini Uzair? Apa jawaban dia? Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Aku tinggal di sini kayaknya 1 hari atau setengah hari. Memang kalau orang mati dalam kenikmatan itu nggak merasakan. Kenapa? Dia tidur. Tapi kalau orang meninggal dalam keadaan dosa dan maksiat, terasa nggak? Terasa, karena siang malam apa? Siksa. Siksa. Nah, kita ini terasa seharian itu, kalau lagi ingin belanja nggak ada duit. Tapi kalau ada duit nggak terasa, makan enak sudah semuanya. Ya begitulah. Orang di dalam kubur, orang meninggal, kalau dia meninggal dalam keadaan soleh, dalam keadaan baik, nggak merasakan. Dalam arti nggak merasakan lama. Dia merasakan nikmat kubur. Karena dia merasakan nikmat kubur, nggak terasa. Tahu-tahu udah kiamat aja. Tapi kalau orang yang tersiksa di dalam kubur, ya jelas terasa banget. Dia terasa banget. Maka Uzair setelah dibangkitkan, Allah tanya, berapa lama kamu baring di sini? 1 hari atau setengah hari. Kata Allah Azza wa Jalla, bal labista mi'ata 'am. Wahai Uzair, kamu salah prediksi. Kamu baring di sini 100 tahun. Kamu tidak percaya? Subhanallah. Uniknya lagi, Allah Azza wa Jalla memberikan kepada Uzair 2 bukti yang bertentangan, yang kontra. Bukti yang pertama, makanan minumannya utuh. Bukti yang kedua, keledai yang dikendarainya habis hancur, tinggal tulang belulang. Jadi Allah berikan 2 ini. Kata Allah Azza wa Jalla, bal labista mi'ata 'am. Kamu tinggal di sini 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna ay lam yataghayyar. Coba kamu lihat makan dan minumanmu, tidak ada perubahan. Ngelihat makanan minuman, yakin berarti saya tinggal di sini 1 hari atau setengah hari. Buktinya apa? Makanan minuman saya masih utuh, nggak ada perubahan apapun. Berarti memang benar saya bilang setelah 1 hari atau setengah hari itu benar. Bentar dulu Uzair. Wanzur ila himari. Sekarang coba kamu lihat keledai. Kalau seandainya kamu tinggal di sini 1 hari atau setengah hari, semestinya keledaimu masih gagah berdiri di depan kamu. Wanzur ila himarik. Coba kamu lihat ontak keledaimu. Begitu dilihat, oh iya ya. Ini gimana ini, ngelihat makanan minuman utuh, berarti benar saya tinggal di sini setengah hari atau 1 hari. Tapi begitu ngelihat ontanya tinggal tulang belulang yang sudah rapuh 100 tahun. Di situ kemudian Uzair baru mikir, berarti memang benar 100 tahun. Lam yatasanna, wanzur ila himarik, walinaj'alaka ayatan linnas. Dan kami akan jadikan engkau wahai Uzair sebagai pelajaran kepada orang-orang yang sesudah engkau. Kami akan jadikan engkau sebagai pelajaran. Wanzur ilal 'idhami. Nah, disitulah kemudian Uzair menyaksikan, Masya Allah, adegan yang luar biasa. Perhatikan wahai Uzair, tulang belulang kendaraanmu, himarmu, keledaimu. Kaifa nunshiduha. Allah perintahkan, wahai tulang belulang, merapat ke posisinya masing-masing. Tulang belulang yang sudah berserahkan tadi kemudian merapat ke posisi masing-masing. Kan sesuai permintaan Uzair, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana cara Allah menghidupkannya? Maka Allah pertontonkan kepada Uzair.
Perlihatkan bagaimana tulang belulang keledainya merapat satu dengan yang lainnya, sampai ketika sudah lengkap kerangka keledainya, summa natsuha lahma, kemudian Allah lilitkan daging. Kaifa nunshiduha thumma natsuha lahma, Allah lilitkan daging, lilit kulit. Setelah selesai itu semuanya, dia melihat adegan yang begitu indah, melihat pemandangan yang begitu indah. Uzair mengatakan, a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Saya benar-benar yakin sekarang bahwasanya Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Saya sudah lihat bagaimana kemampuan Allah Azza wa Jalla. Kembali kemudian Uzair kepada Bani Israel, Yahudi. Maka mereka, kata Yahudi pun mengatakan, Uzairun ibnullah. Mulai sekarang Anda, wahai Uzair, statusnya Anda adalah anaknya Allah. Kenapa? Anda lahir dari tanpa ibu dan bapak. Karena Anda sudah meninggal 100 tahun, kok bisa hidup lagi? Berarti engkau dilahirkan oleh Allah. Dasar Yahudi. Dasar Yahudi. Mereka mengatakan, Uzairun ibnullah, engkau wahai Uzair anaknya Allah. Karena engkau lahir kedua kali tanpa ayah, tanpa ibu. Sudah 100 tahun ayah ibumu sudah mati, kamu bisa hidup lagi, kamu bisa lahir lagi. Berarti kamu dilahirkan dari Allah. Yahudi. Padahal apa susahnya? Manusia ini kan, Allah Azza wa Jalla ciptakan manusia ini kan ada 4. Ada 4 cara. Allah ciptakan manusia tanpa laki, tanpa wanita. Adam. Allah ciptakan manusia tanpa wanita, hanya ada laki. Siapa itu? Hawa. Allah ciptakan manusia wanita. Allah ciptakan manusia dari laki tanpa wanita. Siapa? Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam. Subhanallah, Allah Maha Adil. Allah ciptakan manusia tanpa laki, tanpa wanita, yaitu Adam dari tanah. Allah ciptakan manusia dari laki tanpa wanita, yaitu Hawa. Allah ciptakan manusia dari wanita tanpa laki. Siapa? Isa bintu Maryam, Isa ibnu Maryam. Dan yang keempat, ya kebanyakan manusia Allah ciptakan dari laki-laki dan perempuan. Tapi ini kan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Ialah Yahudi, hanya karena Nabi Uzair seperti itu mereka katakan anak Allah. Bagaimana dengan Adam? Islam itu agama yang logis. Islam itu agama yang Masya Allah, yang benar-benar membuka orang untuk cerdas, membuka orang untuk menuju surga. Akan ada orang mualaf itu cerita, saya masuk Islam itu karena saya melihat Islam itu agama yang paling rasional, yang paling masuk akal. Pertama, Islam itu dari namanya saja sudah menunjukkan tidak dinisbatkan kepada pendirinya, tidak dinisbatkan kepada Muhammad, tidak dinisbatkan kepada siapapun, tapi dinisbatkan kepada bahasanya Islam, artinya selamat. Sudah dibanding dengan Kristen, Nasara, Yahudi. Orang sendiri cerita. Yang kedua, salamnya orang Islam lintas waktu. Kalau kita selamat pagi, kita sekarang telepon keluarga kita di Saudi. Sekarang kita mau jam 5. Kita telepon keluarga kita di Arab Saudi, selamat sore. Kata saudara kita di Arab Saudi, mohon maaf di sini masih siang. Nggak bakal dijawab selamat sore. Kita telepon keluarga kita di Saudi pada subuh, selamat pagi, kita habis sholat subuh dari masjid. Selamat pagi. Dijawab sama keluarga kita di Arab Saudi, mohon maaf saya masih tahajud. Selamat pagi, kamu di situ jam 6, kita di sini masih jam berapa? Jam 2 ya?
Kan mundur 4 jam. Mohon maaf, di sini masih tengah malam, saya masih tidur. Gimana coba? Belum lagi keluarga di Amerika sana, di luar negeri sana. Sama. Jadi kata dia susah. Mau prediksi itu susah. Selamat pagi. Iya, Anda di Indonesia sudah pagi. Kami yang di Amerika udah malam. Masih malam. Iya. Tetapi kalau salamnya umat Islam, lintas waktu, lintas batas. Pokoknya mau di sananya tengah malam, di sininya subuh, mau di sananya siang, di sininya malam, nggak peduli. Assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam tanpa milih selamat pagi, sore, siang, nggak ada. Dia akhirnya tertarik. Memang kalau dipikir-pikir Islam yang masuk akal. Agama yang memang Masya Allah. Gimana coba? Ya memang mau pikir-pikir, ya juga sih. Gimana mau salam selamat pagi, selamat siang, di sana masih tidur? Nggak jadi salam kita dijawab. Alhamdulillah, barakallahu fikum, kita menyelesaikan pada sore hari ini tafsir surat An-Nazi'at, yang artinya malaikat pencabut nyawa. Jadi surat ini secara garis besarnya saya ringkas. Surat ini secara garis besarnya menerangkan tentang tugas-tugas malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu secara garis besar daripada surat ini. Bahwa di ayat-ayat pertama dari surat ini adalah menerangkan beberapa tugas-tugas malaikat. An-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra. Semua itu adalah sifat-sifat dan tugas-tugas malaikat. Jadi arti dengan kata lain, kalau kita mau ingin lihat tugas-tugas sebagian malaikat, 5 ayat pertama ini sudah cukup membantu kita. Ini tugas-tugas malaikat Allah. Di antaranya. Syukran Bapak. Kemudian yang kandungan yang berikutnya dari surat ini adalah kandungan ketika terjadi goncangan atau tiupan sangkakala yang pertama. Yauma tarjuful ardu, yauma tarjufur rajifah. Itu kiamat, sangkakala pertama. Lalu apa yang terjadi? Qulubu yauma idzi wajifah. Pada saat itu hati-hati orang terasa takut. Mata pandangan manusia pun terasa terbelalak ketakutan. Mereka mengatakan a'inna lamarduduna fil hafirah. Mereka mengatakan apa mungkin kita bisa dikembalikan lagi dari kuburan. Jadi itu yang pertama. Terutama sifat-sifat malaikat. Yang kedua barakallahu fikum adalah ketika cerita tentang hari kiamat. Karena otomatis malaikat yang pertama pencabut nyawa, wan nazi'ati gharqa. Otomatis urutannya setelah mati ya kiamat. Urusannya setelah mati adalah kiamat. Kemudian kisah tentang Fir'aun. Kisah tentang Fir'aun dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Farahul ayatul kubra fakadzdzaba wa asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada. Pelajaran dapat kita ambil dari kisah Firaun ini bahwa tidak ada kesombongan yang abadi di dunia ini. Mesti kesombongan apapun Allah Azza wa Jalla akan binasakan, Allah akan hancurkan. Kemudian ayat-ayat terakhir barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang penciptaan langit. Rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Ini semuanya kalau ada orang yang kreatif yang memegang pendidikan MI ataupun TK, kemudian dia bikin kurikulum ilmu pengetahuan alam dari ayat-ayat yang seperti ini, itu subhanallah. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah mengeluarkan dari bumi air, kemudian rerumputan. Wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum.
fa idza ja'atit tammatul kubra. Nah, kemudian juga kandungan di antara kandungan ayat ini, Allah Azza wa Jalla berbicara perbandingan antara orang yang mukmin dengan orang yang kafir. Bahwa orang yang mukmin dia akan selalu mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan diri karena takut kepada Allah. Sedangkan orang kafir akan memperturutkan dunia, akan memperturutkan hawa nafsunya sampai nanti akhirnya berakhir dalam neraka jahanam. Kemudian yang terakhir di ayat ini, bahwa kiamat hanyalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kapan bangkitnya hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Tidak ada satupun yang tahu, manusia yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Na'am, wallahu alam bis-shawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Silakan kalau ada pertanyaan sambil ngopi.